Halo sahabat Roni, berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas sebuah latihan yang ada pada layar di depan. Baiklah, sebelum kita mulai latihan, kita setting terlebih dahulu tampilan dari AutoCAD kita dengan menggunakan perintah DS, kemudian kita ganti dari rectangular snap menjadi isometri snap, kemudian kita oke kan. Kemudian kawan-kawan bisa membuat untuk di sisi bagian depan terlebih dahulu dengan menggunakan ellipse, beberapa buah ellipse, kemudian kita sambung dengan menggunakan perintah line. Jadi kita klik itu adalah EL ellipse, kemudian iso circle kan, kemudian kita klik di sembarang tempat, kemudian kita isi ini adalah diameter 35, maka radiusnya adalah 17,5. Kemudian kita lanjutkan untuk sisi bagian luar itu radius 30 EL strip, kemudian iso circle, kemudian kita klik ini, kemudian kita isi adalah 30. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan line. Kalau tampilan dari line kawan-kawan itu bergerak secara acak, maka kita klik itu adalah F8. Kemudian kita isi itu adalah ke atas 50, kemudian ke bawah juga 50. Kemudian kita space. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat ellipse yang kecil, kemudian yang besar. Kita ketik EL, kemudian iso circle, kemudian kita klik dari titik ini, kemudian kita isi itu adalah diameter 12, maka kita isi adalah 6. Kemudian kita buat lagi ellipse, kita iso circle kan, kemudian kita buat di sisi bagian atas yang besar itu adalah radius 15. Kemudian ini tinggal kawan-kawan kopikan dari titik atas ke titik bagian bawah. Maka 3 buah ellipse itu sudah selesai sisi bagian atas, tengah, dan bawah. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan line. Line, kemudian kita klik di titik bagian atas, kita klik terlebih dahulu F8, jangan sampai kita klik dari titik bagian atas ke sisi bagian bawah. Jadi kawan-kawan lihat itu adalah sebuah tangen. Kita klik di sini, di titik ini, kemudian kalau ada di bawah kita klik aja terlebih dahulu, kemudian kita klik dari sini, kita klik dari sisi atas, kemudian kita turunkan lagi ke sisi bagian bawah. Jadi nampak sama kawan-kawan ini adalah sebuah tangen. Kalau di sisi bagian sini pada saat kita potong itu terjadi patahan pada ellipse yang kita buat, kemudian kita trim, ini kita hapus, kemudian yang kedua ini kita hapus juga. Maka kalau kawan-kawan lihat pas perpotongan kita. Kemudian kita lanjutkan dengan line, kemudian di sisi bagian atas ini bawah, kemudian untuk bagian atas, kemudian ke sisi bagian bawah lagi sampai betul-betul dia tidak berimpit. Ini kita hapus yang bagian dalam. Begitu juga untuk sisi bagian sebelah kiri. Kita klik line, nah, di sini kita klik titik ke sebelah sini, kemudian ke atas, kemudian masih ada ini, nih. Jadi kawan-kawan tinggal mengklik garis yang tidak kita perlukan. Ini kita hapus. Maka kalau kawan-kawan lihat, gambar kita di sisi bagian depan sudah selesai. Tinggal kawan-kawan trim. Kita trim, kita klik kanan, kita hapus semua. Kita hapus, dan ini kita hapus. Maka kalau kawan-kawan lihat, gambar kita sudah sesuai untuk sisi bagian depan. Tinggal kawan-kawan duplikatkan bagian atas, bagian bawah, depan, kemudian dan bawah. Ini tinggal kita kopikan. Kita kopikan sejauh, ini adalah sejauh, kita klik F8 lagi. Nah, ini kita klik F8, itu F8 kita adalah 15. Kemudian kita lanjutkan dengan pembuatan garis lurus ke sisi bagian atas. Mohon maaf, ini ke titik ini. Kemudian kita trim. Mohon maaf, ini ada juga kesalahan. Ini dari titik ini ke titik bagian depan sini, agar tidak terjadi patahan gitu. Ini kita hapus. Kemudian di sisi bagian bawah kita klik line. Kita klik dia tannya terlebih dahulu. Kemudian kita klik ini. Kemudian kita trim, ini kita hapus, ini kita hapus.
Maka kalau kawan-kawan lihat gambar kita untuk sisi bagian depan sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat garis bantu, di mana garis bantu di sini itu adalah 90 dikurang 15. 90 15 itu adalah 75. Kita klik di sini ke bagian dalam itu adalah 75. Kemudian ada yang 15. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat elips yang di sisi bagian 75. Jadi kawan-kawan tinggal klik di sini of EL, ISO circle, kemudian kita arahkan kursor kita ke bagian yang 75. Tinggal kawan-kawan rubah dengan mengklik F5. Itu adalah diameter 98. Kalau diameter 98 maka 45 48. 96, maaf. 48. Kemudian ini tinggal kawan-kawan duplikatkan ke sisi bagian belakang. Kemudian kita tambahkan garis untuk menghubungi dua buah lingkaran atau elips ini sendiri gitu. Tinggal. Oke, kemudian kita trim, kita hapus. Ini kita hapus, ini kita hapus. Kemudian elips ini kita hapus, ini kita hapus. Maka kalau kawan-kawan lihat, di sisi bagian depan sini juga kita hapus. Maka kalau gambar kita sudah mulai nampak. Kemudian kita buat elips ini dah diameter 50. Jadi EL ISO circle. Kemudian kita klik di titik yang 75. Mohon maaf, EL ISO circle. Kemudian kita klik yang di 75. 750 itu adalah 25. Kemudian kita tarik garis lurus. Jadi dari titik ini kawan-kawan bisa menarik garis lurus. Kita klik F5 ke sisi bagian depan, kita trim. Begitu juga di bagian bawah. Line, kita tarik garis lurus ke sisi bagian depan. Kemudian kita trim. Kemudian kita trim bagian yang tidak kita perlukan. Nah, ini kita hapus, ini kita hapus, ini kita hapus. Maka sudah nampak perbedaan antara sisi bagian depan dan bagian belakang. Ini kita hapus terlebih dahulu atau nanti kita terakhir kita buat garis bantu di titik ini. Yang pertama kita buat adalah ke sisi bagian belakang, kita buat dengan ukuran yang panjang aja terlebih dahulu ke sisi bagian sebelah kiri. Kemudian kita klik ke sisi bagian bawah dengan merubah F5. Kemudian ke sisi bagian atas dan ke sisi bagian sebelah kanan atas. Mohon maaf, ini line ke sisi bagian kanan atas. Kemudian perpotongan dari circle ini ada garis bantu dengan diameter 70. Kita buat elips, ISO circle, kita klik dari center ini, kita rubah arahnya. Itu adalah 35. Kemudian ini kita ganti terlebih dahulu menjadi garis bantu, itu adalah garis putus-putus. Jika garis putus-putus kita ini kita ganti juga dengan berwarna merah. Jika garis putus-putus kita ini terlalu besar, kita klik kanan, kita ganti propertinya dari 1, kita ganti itu adalah 0.2. Maka kondisinya itu akan semakin merapat. Kemudian titik perpotongan ini itu adalah terdapatnya sebuah circle kecil-kecil dengan ukuran adalah diameter 10 EL, ISO circle. Kita klik dari titik ini, kita isi itu adalah 5. Tinggal kawan-kawan duplikatkan dengan menggunakan perintah copy. Ini kita copy ke sini ke titik bagian bawah, bagian atas, bagian belakang. Kemudian ini di bagian sebelah sini, ini kita kopikan juga ke titik bagian ini. Kemudian kita hapus bagian yang tidak kita perlukan. Ini kita hapus, ini kita hapus, ini kita hapus. Kemudian ini kita hapus yang di bagian dalam. Kemudian garis bantu ini bisa kawan-kawan hapus jika sudah tidak diperlukan. Ini kita hapus kembali. Maka kalau kawan-kawan lihat gambar kita sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Mohon maaf, yang garis bantu ini kita hapus juga, ini kita hapus juga. Oke, maka kalau kawan-kawan lihat gambar yang kita buat sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kawan-kawan bisa melanjutkan dengan pemberian dimensi. Jadi dimensi di sini itu adalah lignitnya. Kemudian dari titik sini ke titik bawah itu adalah 50. Ini ke atas sini itu adalah 50 juga. Mohon maaf, ini mungkin kita setting terlebih dahulu dimensinya.
dimension style, kemudian modif, kemudian ini teksnya kita ganti menjadi dari 0, ini menjadi 5, ini kita isi 1, ISO circle, ISO standar, ini above, kemudian ini row-nya itu adalah 2, ini 2, size break-nya 2, primary unitnya ini kita jadikan dengan 0, kemudian kita oke-kan. Oke. Kemudian kita lanjutkan, ini kita lanjutkan dengan dim, edit, kemudian kita spasi, kita oblik, kemudian ini kita robah, kemudian kita tarik ke sisi bagian atas. Begitu juga yang di bawah, dim, edit, oblik, tinggal kita klik dari ini ke sisi bagian atas. Kemudian kita isi dimensi yang lain. Ketebalan ini itu adalah dari titik ini ke titik sebelah sini. Mohon maaf, ini adalah 20, aturannya ini adalah 10. Jadi kita coba dari sini ke sini, ini adalah 15. Kita tarik dari atas ini, itu adalah 15. Kemudian dari titik sumbu ini ke titik bagian sumbu di belakang. Mohon maaf, ini kita hapus lagi terlebih dahulu garis bantunya. Kita lanjutkan dengan dimensinya dari titik ini ke titik bagian belakang itu adalah 90. Kemudian dari center ini ke center belakang itu adalah 15. Alangkah baiknya kita dim editkan dulu agar tidak berantakan. Kemudian oblek, kita klik dimensinya, kita spasi, kemudian kita luruskan ke sisi bagian atas. Begitu juga untuk yang lain. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan dimensi yang lain. Mungkin kalau dimensi yang lain ini itu sudah merupakan editan, di mana kita di sini sebentar mungkin saya sedikit menginformasikan ke kawan-kawan untuk pemberian dimensi dari Anonet, kemudian view di sini. Leader ini bisa kawan-kawan klik, kemudian ini kita F8 kan terlebih dahulu. Nah, ini tinggal kawan-kawan isi. Ini adalah tanda panah, tinggal kita perbesar. Ini kita klik kanan, kemudian kita propertikan. Ini 1 kita isi coba 10, kemudian kita oke kan. Ini 0,3 landing distance, ini coba kita perbesar, itu menjadi 3. Kemudian kita close. Mohon maaf, ini. Nah, jadi kemudian baru kita isi dengan dimensi yang kita inginkan. Jadi sebenarnya dimensi-dimensi penunjukan ini kalau untuk isometri itu adalah hasil editan dari tampilan. Mungkin sekian tutorial latihan kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan yang ingin belajar AutoCAD secara otodidak. Oke, sebelum kita closing, mungkin ini kita ganti terlebih dahulu garis dimensi kita dengan berwarna merah. Kemudian kita gunakan perintah MA, match prop, kemudian kita klik warna merah, kemudian kita klik semua dimensi. Maka kalau kawan-kawan lihat gambar kita sudah selesai dan sesuai yang kita inginkan. Mungkin sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.